Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lengkop TV channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, hilangnya perasa satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA hingga madrasah di draft rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Namun sebelum dilanjut, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Draft RUU Sisdiknas tidak menyebut istilah madrasah dan satuan pendidikan lainnya seperti SD, SMP, hingga SMA. Hal ini berbeda dari aturan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 17 ayat 2 yang berbunyi, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Selain itu, RUU Sisdiknas juga hanya mengatur pendidikan keagamaan dalam pasal 32 dan sama sekali tidak menyebut kata madrasah. Adapun draft RUU Sisdiknas di pasal 32 itu berbunyi, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama. Nah, dari hal tersebut, sejumlah pihak mulai dari pakar pendidikan hingga parlemen mengkritik keras hal tersebut. Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara atau HISMINU, Arifin Junaidi memberikan tanggapan yang menurutnya alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas dinilai menghapus penyebutan madrasah. Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti khawatir jika madrasah tidak masuk draft RUU Sisdiknas bakal timbul berbagai masalah baru. Antara lain masalah yang dimaksud dikotomi sistem pendidikan nasional, kesenjangan mutu pendidikan, hingga masalah disintegrasi bangsa. Kritik juga datang dari Ketua Komisi 10 DPR, Saiful Huda. Dia mengaku kurang setuju jika frasa satuan pendidikan termasuk madrasah tidak masuk ke batang tubuh RUU Sisdiknas. Dan saya mengkhawatirkan penjelasan Mas Nadiem belum bisa memenuhi ekspektasi. Karena Mas Nadiem dalam penjelasannya tetap bahwa frase madrasah dan satuan pendidikan itu rencananya tidak masuk batang tubuh revisi ini. Hanya masuk dalam penjelasan, kata Saiful saat dihubungi Rabu 30 Maret 2022. Saiful menyebut akan ada konsekuensi tidak mengikat secara hukum jika frasa madrasah tidak masuk ke batang tubuh RUU. Dia pun mengaku kurang setuju jika satuan pendidikan yang sebelumnya ada dalam undang-undang lalu di-downgrade di RUU Sisdiknas. Sementara kalau masuk penjelasan, dia tidak mengikat secara hukum. Perdebatan nanti pas di situ. Satuan pendidikan itu tetap posisinya diturunkan hanya pada level penjelasan, tetapi harus masuk dalam batang tubuh sebagaimana sistem pendidikan di Indonesia jelas. Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud RI, Amin Dito Aditomo buka suara. Dia mengatakan semua nomenklatur satuan pendidikan akan muncul dalam penjelasan. Dalam revisi RUU Sisdiknas, bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan, ucapnya. Dalam keterangan tertulis yang diterima Detik Edu Senin 28 Maret 2022. Dan Anindito menerangkan draft RUU Sisdiknas sebelumnya memang tidak menyebut nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti SD, MI, SMP, dan MTS atau SMA, SMK, dan MA. Hal itu dilakukan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Sementara itu, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan dan juga Waketum MUI Anwar Abbas mengkritisi keputusan tersebut. Anwar Abbas curiga Nadiem sengaja memilih jalan keributan dan kegaduhan, dan dia mengaku heran atas keputusan Nadiem yang menghilangkan kata madrasah
di batang tubuh RUU, tapi memasukkannya ke bagian penjelasan. Padahal, kata dia, Nadiem bisa saja memasukkan kata madrasah di batang tubuh RU. Jadi, kesan saya langkah-langkah yang ditempuh oleh menteri ini lebih banyak memilih jalan yang akan menimbulkan keributan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat daripada menempuh jalan yang aman, tentram, dan damai, ucap. Tak hanya itu, Anwar Abbas juga merasa aneh lantaran Nadiem terkesan seperti tidak mendengar keluhan yang disampaikan masyarakat. Dia menilai Nadiem bak punya mata tapi tidak melihat dan punya telinga tapi tak mendengar. Kasihan juga bangsa dan negara ini punya menteri seperti itu, ujarnya. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pembangunan SDM Jaringan Masyarakat Profesional Santri NU Circle, Ahmad Rijali, mengecam hilangnya kata madrasah dalam draft revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dari hal ini, dia bisa menilai Mendikbud Nadiem Makarim semakin terlihat tidak kompeten mengurus kebijakan pendidikan nasional dan bisa mengancam masa depan SDM unggul Indonesia. Dia menempatkan frase madrasah hanya di bagian penjelasan, kata Rijali, menunjukkan ketiadaan adab dan ketiadaan penanaman sejarah Nadiem Makarim dan tim penyusunnya. Selain ahistoris terhadap perjalanan pendidikan nasional, kebijakan yang dikeluarkan Nadiem Makarim sudah tidak memiliki keadaban dan melawan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ujar Rijali Rabu 29 Maret 2020. Ketua Pokja Pendidikan di tim transisi Jokowi 2014 itu menyatakan bahwa madrasah itu merupakan transformasi pendidikan rakyat jelata yang digerakkan oleh para tokoh pergerakan umat Islam seperti Jamiat Khair Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama awal abad ke-20. Semestinya Presiden tidak hanya menegur Nadiem karena serapan belanja barang lokal yang kecil. Presiden sudah selayaknya memberhentikannya karena sering membuat kebijakan yang ahistoris dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yang terlihat kasat mata adalah pembuatan RUU Sisdiknas. Ini tegas Rijali. Ia mengungkapkan berbagai kesalahan fatal yang dilakukan Kemendikbud di bawah Nadiem Makarim. Nadiem secara sembrono menghilangkan tokoh Kiai Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia juga sempat hilang dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kali ini, sekolah formal madrasah juga hilang dari RUU Sisdiknas, di mana RUU Sisdiknas ini merupakan mandat para pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana dengan sangat jelas ditegaskan bahwa pemerintah ini harus melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lahirnya RUU Sisdiknas menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Karena tugas dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa itu diabaikan dan tidak dipedulikan. Negara, dalam hal ini pemerintah, semakin melepaskan diri dan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam RUU Sisdiknas, Menteri Pendidikan semakin tidak peduli pendidikan dan semakin tidak kompeten. Keliruan terbesar periode kedua Jokowi adalah memilih Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Pendidikan Fokfine Indonesia, Indra Kristimia. Ia berpendapat ada krisis kompetensi dan minimnya wawasan Nusantara di Kemendikbudristek. Kelalaian demi kelalaian terus-menerus muncul dalam produk kebijakan yang dibuat. Membangun manusia ini tidak sama dengan membangun aplikasi. Kalau salah langkah, tidak bisa di-delete, tapi akan terjadi loss generation selama puluhan tahun, kata Indra. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Lengkop TV mengabarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.